Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adam, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mutilasi adalah proses atau tindakan memotong tubuh manusia atau hewan. Kata mutilasi belakangan ini memang sering dipakai, terutama oleh media massa untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Sebenarnya mutilasi tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada beberapa bagian dari mutilasi. Yang pertama yaitu mutilasi defensif, atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan itu terjadi. Kemudian ada mutilasi ofensif, adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban itu. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah faktor-faktor kriminologis penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi? Yang kedua, bagaimana penerapan ketentuan dalam hukum pidana positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi? Lalu ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dalam kenyataannya, faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan dengan mutilasi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri pelaku, dan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan, atau keluarga. Mutilasi dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang pelaku mempunyai kemampuan psikologis dan adanya situasional yang memungkinkan terjadinya hal tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak maupun karena rasa dendam pelaku. Lalu ada kesimpulan. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Namun penegakan yang dilakukan belum efektif karena pada kenyataannya kasus pembunuhan dengan cara mutilasi ini masih sering terjadi sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan dengan cara mutilasi ini belum memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis atau rare crime. Oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia, baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal. Intensitas tindak pidana mutilasi mengalami peningkatan baik dalam bentuk latar belakang, motif, maupun bentuk, yang keseluruhannya bertujuan untuk menghilangkan jejak pelaku terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana pembunuhan. Psikologi pelaku yang tergolong disasosiatif. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, aparat penegak hukum di Indonesia harus lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan pembunuhan dengan cara mutilasi, seperti memberikan sanksi maksimal. Lalu harus dilakukan pencegahan terhadap kejahatan tersebut dengan lebih menstabilkan struktur masyarakat agar tidak menimbulkan tekanan dalam diri seseorang yang berakibat tidak mampu mengontrol tingkah laku dan pola pikirnya sendiri. Yang kedua ada untuk mencegah terjadinya suatu mutilasi, maka diperlukan suatu deteksi dini terhadap orang-orang yang mempunyai suatu kebiasaan yang aneh. Selain itu, pembatasan kondisi terhadap masyarakat terhadap hal-hal yang dapat berakibat terjadinya suatu pembunuhan mutilasi juga harus dilakukan. Mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara manusia yang mengutamakan penilaian norma-norma adalah cara yang baik untuk prevensi. Dengan kata lain, filterisasi diri adalah faktor utama dalam usaha preventif kejahatan mutilasi ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.